Sebagai warga Seblat, ya, Seblat ini sangat luas tuh, mulai dari hulu Sungai Seblat sampai ke bawah. Tuh ada beberapa komunitas, beberapa dusun, beberapa masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran itu. Dan sepanjang atau daerah aliran Sungai Seblat itu memang potensinya sangat luar biasa, dan kita bangga. Beberapa tahun terakhir itu kita sudah mempunyai atau komitmen dari pemerintah, yaitu tentang TWA, yaitu tempat wisata alam, ya di backup lagi dengan adanya pelatihan gajah PLG. Nah, tentunya ini menjadi ikon bagi kita, terutama kita yang ada di wilayah Seblat, Marga Sakti, atau lebih luas lagi Bengkulu Utara dan tentunya Bengkulu. Berkenaan dengan potensi sumber daya alam yang ada, khususnya di Desa Sukabaru dan umumnya untuk di Kecamatan Marga Sakti Seblat ini, tentunya kami dari pemerintah desa akan menjabarkan, menjelaskan banyak hal. Yang pertama, mengenai potensi sumber daya alam kita untuk di Desa Sukabaru pada khususnya dan umumnya untuk di Kecamatan Marga Sakti Seblat ini terdiri dari berbagai sektor. Untuk sumber daya alam, ada sumber daya pertambangan, ada perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Kemudian ada akar budaya masyarakat yang sepanjang aliran Seblat itu, Sungai Seblat itu sebetulnya menjadi kunci dari akar budaya masyarakat sekitar. Nah, Sungai Seblat sendiri bagi masyarakat sekitar itu tidak hanya dipandang sebagai batang hari yang mengalir begitu saja, tidak. Nah, di sana ada berbagai macam ragam kehidupan. Tapi karena udah ditertibkan di situ menjadi kawasan nasional, ya seharusnya masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan wisata alam ini harus menyadari dan menerima dan bisa mempertahankan supaya bisa rasa memiliki keberadaan TWA yang ada di sekitar kita. Kalau bisa, himbauan pemerintah kecamatan, khususnya Marga Sakti Seblat atau pemerintah daerah, ya, mari kita sama-sama dengan masyarakat, kita dorong untuk menuju ke kawasan TWA itu supaya menjadi akses wisata alam dan semua pihak itu bisa mengunjungi ke akses tersebut, ke tempat wisata itu. Karena di situ ada gajahnya, ada pohon-pohonan yang beraneka warna tanpa ditanam. Binatang-binatang juga banyak macamnya, jenis burung udah macam-macam burung yang ada di situ tidak dipelihara. Makanya itu keadaan alam sudah bagus, tapi kalau adanya nanti kerusakan alam, ya yang binatang-binatang tersebut nantinya itu akan punah. Maka dari itu mari kita jaga, itu merupakan taman wisata alam dan cagar alam, misalnya itu bisa kita lestarikan.
Sehingga jangan sampai terkesan ini diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat yang sebenarnya memang betul-betul ada di kawasan TWA Sebelat itu sendiri. Sehingga kalau kita bicara pelestarian gajah, pelestarian TWA Sebelat, seharusnya tidak bertolak belakang dengan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Kenapa? Karena terkhusus di Desa Sukabaru dan umumnya masyarakat Pekal, Kecamatan Margasakti Sebelat ini hanya mempunyai skill di bidang pertanian. Artinya masyarakat bisa kita pastikan hampir 80% mencari penghidupan di sektor pertanian perkebunan. Sedangkan dengan kondisi kawasan hutan yang ada di daerah kita saat ini sudah tidak memungkinkan lagi masyarakat untuk mendapatkan lahan garapan. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, terjadilah gesekan-gesekan yang mana masyarakat mulai merambah ke kawasan HPT, merambah ke kawasan HPK, merambah ke kawasan TWA Sebelat. Karena itu tadi, karena tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar lain selain itu. Baik itu kawasannya, baik itu habitatnya, baik itu flora dan faunanya, semua kita mendukung. Tetapi tentunya tadi tidak menghilangkan juga hak-hak daripada masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga kami berharap kepada pemerintah, terkhusus di atas kami, pemerintah di kementerian, baik itu Kementerian Kehutanan ataupun Kementerian SDM sendiri selaku yang membidangi di pertambangan, sekiranya memang ini kita akui sebagai sumber daya kita yang luar biasa ini, tentunya kita tidak bisa hanya bicara saja. Kita perlu aksi, kita perlu kebijakan yang tentunya berpihak kepada masyarakat. Karena saya yakin di kawasan itu bisa kita clearkan, bisa kita bersihkan apabila pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah satu upaya seperti apa? Mereka berada di situ bukan karena mereka suka. Mereka ada di kawasan itu bukan karena mereka senang, tidak. Tapi mereka berada di situ karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Nah, kalau kita berbicara dua posisi ini, kita dukung semua. Kalau tambang bisa bergerak atau berjalan, TWA tetap. TWA tetap kita jaga, kita lestarikan dengan baik, kita dukung. Dengan catatan apabila pertambangan itu udah minta lahan berapa yang dimintanya, misal contoh ya 1.000 atau 500, itu saja, jangan sampai dia merembet ke TWA yang akan kita rencanakan. Kedudukan TWA yang ada di Kecamatan Margasakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara. Yang pertama, TWA, kemauan masyarakat harus dipertahankan dan didukung supaya bisa dilestarikan, karena ikon di Bengkulu Utara khususnya di Margasakti Sebelat itu satu-satunya ikon wisata yang sudah tingkat nasional, yaitu Taman Wisata Nasional yang berkedudukan di Bengkulu Utara, Kecamatan Margasakti Sebelat, Desa Sukabaru. Dan saya yakin apabila pemerintah baik dari tingkatan pusat, provinsi, kabupaten konsisten untuk melestarikan, untuk menjaga habitat yang ada ataupun kawasan TWA Sebelat ini sebagai warisan kepada generasi kita yang akan datang, mari kita sama-sama konsisten untuk menjaga. Sehingga tidak ada ceritanya, tidak ada alasannya. Semua pihak tentunya mendukung pelestarian TWA PLG Sebelat ini. Yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, kalau mungkin dulu
zaman nenek moyang kita masih hidup di talang-talang, Sungai Seblat inilah satu-satunya tempat bertemu, dan ini sampai sekarang masih terjadi. Kegiatan-kegiatan sosial, interaksi sosial di pinggiran Sungai Seblat itu masih terjadi. Di sanalah kemudian masyarakat ketika seharian berladang di kebun segala macam, kesempatan untuk bertemu dengan warga yang lain itu lebih banyak di aktivitas Sungai Seblat ketika beraktivitas mandi, cuci segala macam itu. Jadi Sungai Seblat sendiri tidak hanya dipandang sebagai batang hari yang mengalir begitu saja, tetapi ada dampak sosial yang menjamin keberlangsungan kami semua yang ada di sekitaran sini. Nah, sehingga perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kami terkhusus dari pemerintah Desa Sukabaru tentunya sangat mendukung sekali dengan adanya lokasi ataupun TWA, Taman Wisata Alam PLG Seblat ini, untuk kita bersama-sama kita berdayakan, kita lestarikan bersama-sama. Namun tentunya juga kami berharap dari pemerintah provinsi ataupun dari kementerian bersama-sama untuk membangun tidak cuman hanya konservasinya saja, tidak hanya cuman habitat gajahnya saja, tetapi tidak kalah pentingnya juga di sini kami berharap masyarakat kami yang ada di wilayah kawasan hutan yang mungkin dari awal memang tidak diketahui oleh masyarakat ini dapat bersama-sama dicarikan solusinya, sehingga tidak ada gesekan antara masyarakat yang menggarap di sekitaran kawasan TWA Seblat dengan wilayah TWA Seblat ataupun habitat yang ada di dalamnya. Dengan hal ini, kalau kita berbicara tentang TWA, ya kapan TWA kita jadi? Kan udah lama kan, udah lama PLG ini berdiri, sampai saat ini ya belum juga nampak seperti daerah-daerah yang lain. Dan lagi income PADES masuk oleh pihak perusahaan. Tapi kalau PLG ini atau TWA ini udah berapa kian lama kami belum pernah menerima PADES atau pendapatan desa. Malahan kami aja yang berkorban desa untuk membangun jalannya udah berapa kali perubahan. Sepeser pun 5 rupiah pun belum ada dukungan atau bantuan dari pihak TWA tersebut. Dan juga bagi masyarakat yang bisa bekerja di sana hanya segelintir kecil bagi orang-orang yang berkepentingan. Seperti contoh bagi orang yang berkepentingan, orang pendidikan SMA cuma berapa orang. Boleh kita cek, boleh kita lihat Putri Hijau Marga Sakti cuma berapa orang, berkisar orang 5 yang dapat pegawai di sana. Selain daripada itu orang luar semua. Sedangkan kita dihabiskan oleh hutan-hutan PLG, masyarakat membuka lahan tidak bisa lagi, masyarakat ngambil kayu tidak bisa lagi. Nanti kalau kita melanggar dari aturan kita kena denda, kena hukum. Cuman itulah kerugian kita. Kalau terjadi nanti itu dibuka tambang batu bara, mungkin hamparan di Sungai Seblat itu mudah, istilahnya abrasinya itu lebih cepat daripada seperti saat ini, karena dibukanya batu bara terutama mengurangi tanaman-tanaman hutan itu berkurang, makanya jadi gundul dan nanti mudah terjadi banjir di daerah kita ini. Dampaknya di masyarakat terutama nantinya ya masyarakat itu akan merugi di bantaran Sungai Seblat itu, karena di bantaran Sungai Seblat di kaki Taman Wisata Alam ini udah rumah penduduk. Kalau kita berbicara tentang dampak, setiap usaha itu tetap ada dampak, atau setiap usaha itu ada punya resiko. Jangan lagi kita berbicara tentang pertambangan, juga perkebunan kan dampaknya ada. Seperti limbah pabrik kan dampak, seperti apa untuk membuang sampah-sampah kan dampak. Itu walaupun pihak pertambangan maupun pihak perkebunan, itu dampak itu udah positif. Jadi seandainya nanti apabila udah berjalan,
pihak pertambangan itu, ya kita meeting atau musyawarah macam mana untuk mencari resolusi bahwa dampak itu tidak kena kepada masyarakat. Gitu. Bagi kami awalnya masyarakat terkhususnya itu tidak merasa bahwa, tidak tahu dan tidak menyangka akan terjadi seperti yang saat ini, yang mana ternyata lokasi lahan di air Kuro ataupun di sekitarannya ternyata itu berhimpitan ataupun berbatas langsung dengan hutan TWA Seblat, ataupun jelasnya itu berstatus hutan HPT. Berkaitan dengan ramainya di media sosial ataupun pergerakan-pergerakan elemen-elemen masyarakat, organisasi, dunia pendidikan tentang isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini, bagaimana gesekan-gesekan yang mulai kita rasakan berkaitan dengan TWA Seblat dan juga perizinan tambang Inmas Abadi, perizinan tambang batubara PT Inmas Abadi. Nah, di sini perlu saya sampaikan, kalau kita merutut kembali ke belakang, Inmas Abadi itu kalau tidak salah tepatnya tahun 1996 itu terbit izin IUP-nya, ya, izin operasi produksinya di tahun 1996, sehingga sampai di pertengahan, di awal tahun 2000-an terjadi tumpang tindih, baik itu kepemilikan dan juga perizinan atas wilayah yang hingga sampai saat ini menjadi ataupun diklaim menjadi kawasan TWA Seblat. Seblat ini terlalu seksi sebetulnya. Maka wajar kemudian ketika banyak orang entah dari mana-mana datang dengan berbagai kepentingan. Nah, sejak 2014 itu TWA hutan PLG Seblat berubah status menjadi kawasan wisata alam. Nah, perubahan status inilah yang kemudian mendorong kami masyarakat untuk bagaimana kemudian bisa memanfaatkan ini sebagai ikon bagi kami. Jadi tidak hanya ikon, bagaimana kemudian ini mendorong lebih masyarakat lebih berpartisipasi aktif terhadap pengelolaan kawasan TWA itu sendiri. Dengan cara apa? Sehingga nanti manfaat ekonomi itu bisa dirasakan, dan karena baru terbentuk di 2014 maka belum butuh proses. Kalau kita rutut ke belakang, ada sebagian ataupun ada bagian daerah-daerah tertentu yang memang sebenarnya itu adalah hutan ulayat ataupun hutan adat masyarakat Desa Sukabaru ataupun Desa Talang Gelumpang yang berada di daerah air tenang. Karena di awal tahun, di pertengahan tahun 90-an ataupun di tahun 94 sampai 98 itu di air tenang itu masyarakat bercocok tanam kedelai, palawija dan lain sebagainya. Artinya apa? Keberadaan TWA Seblat ini sendiri sebenarnya secara tidak langsung mengambil wilayah hutan adat ataupun lahan masyarakat yang seharusnya bisa untuk memberdayakan di bidang perekonomian. Kalau TWA ini nantinya itu diserahkan kepada masyarakat, nantinya itu hutan itu tambah rusak. Rusaknya hutan itu mungkin masyarakat seenaknya untuk menebang hutan itu, jadinya tambah nantinya kerusakan. Nantinya di daerah kita ini malah lebih cepat lagi terjadi banjir. Maka dari itu himbauan dari pemerintah kecamatan, pertahankan sebenarnya itu TWA yang ada di Marga Sakti Seblat ini, khususnya di Bengkulu Utara, supaya bisa lestari dan menjaga alam nantinya itu tetap istilahnya
bisa dinikmati anak cucu kita, generasi kita ke depan. Jadinya nggak tinggal kenangan aja, karena kalau dikembalikan asal usul nenek moyang, memang nenek moyang yang ada di sini udah asalnya itu ya di situ, di kawasan TWA. Tapi kan status istilahnya tempat itu kan belum ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, dulu kan hutan istilahnya berpindah-pindah masyarakat itu. Jadi bisa aja untuk mengakui bahwa itu tinggalan nenek moyang. Tapi karena udah ditertibkan di situ menjadi kawasan nasional, ya seharusnya masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan wisata alam ini harus menyadari dan menerima dan bisa mempertahankan. Kami siap kalau memang kita bersama-sama berkeinginan, kita terfokus bagaimana menyelamatkan TWA PLG Seblat, menyelamatkan habitatnya, melestarikan kawasannya, kita siap. Tetapi dalam hal ini juga kami mohon kepada pemerintah pusat, kepada gubernur, kepada bupati, tolong perhatikan masyarakat kami yang ada di wilayah Air Kuro. Mari kita sama-sama keluarkan masyarakat situ dari kawasan itu. Kita sama-sama keluarkan mereka dari kawasan hutan. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Kita tidak bisa bicara melestarikan kawasan, tetapi kita membiarkan perambahan. Kita tidak bisa bicara selamatkan gajah, tapi kita tidak menyelamatkan manusianya di situ, masyarakatnya di situ. Jadi ini memang harus berimbang antara konservasi, antara penyelamatan habitat dengan bagaimana kita mencari solusi, menyelamatkan, mesejahterakan masyarakat, dan itu memang hak masyarakat kita. Sampai saat ini belum tahu istilahnya bahwa di situ itu ada izin untuk tambang batu bara. Ya belum PTI Mas Abadi itu sampai saat ini. Kalau waktu 3 tahun yang lalu itu penyusunan memang dilibatkan, tapi yang jelas perizinan ini belum, istilahnya belum menerima salinan dari Mas Abadi, PTI Mas Abadi. Baru dengar istilahnya isu yang berkembang bahwa di situ tuh mau dibuka tambang itu. Karena kewenangan itu mungkin kewenangan pemerintah provinsi, jadi mungkin di sini seharusnya kita berketempatan harus tahu keberadaan. Sebaik apapun tata kelola penambangan, pasti berdampak kepada kerusakan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, berdampak ekonomi pertambangan ini bisa dipastikan tidak akan permanen, karena setelah pasca tambang ekonomi akan down kembali, masyarakat akan kembali ke titik nadir kembali, ke titik awal yang tentunya ini sangat memberatkan kondisi perekonomian. Walaupun secara angka ekonomi kita sangat yakin itu berdampak baik bagi pendapatan daerah, bagi pendapatan negara, bahkan bagi pendapatan masyarakat untuk sementara waktu. Kalau orientasi tambang ini kemudian untuk PAD, seberapa sih PAD-nya? PAD toh ujung-ujungnya untuk masyarakat juga, kan begitu. Mengapa tidak kemudian masyarakat dilibatkan secara langsung saja? Gitu loh. Ini tarik PAD, PAD-nya kecil, ya entah kecil besarnya saya tidak tahu, terus dikembalikan ke masyarakat lagi. Prosesnya terlalu panjang saya pikir, gitu loh. Mengapa tidak kemudian pemerintah memberi keleluasaan ke masyarakat? Masyarakat ini ngerti sudah, gitu loh. Ketika masyarakat diberi ruang kelola di hutan kawasan, itu tinggal lagi bagaimana masyarakat itu sudah memiliki kearifan lokal sendiri-sendiri, gitu loh. Tinggal itu saja yang ditonjolkan dari masyarakat, itu sebetulnya sudah sah. Masyarakat memiliki kearifan lokal sendiri terkait dengan pengelolaan lingkungannya, seperti itu.
Maka masyarakat sebagian itu supaya TWA itu tetap bisa dipertahankan, dan ada sebagian yang punya keinginan untuk dibuka tambang batu bara supaya akses ke seberang ke TWA itu supaya bisa dibangun jembatan. Tapi kalau pemerintah pusat, karena TWA ini pemerintah pusat yang punya kewenangan, ya, jadi daerah itu yang berketempatan. Seharusnya pemerintah pusat dengan daerah itu ada istilahnya sinkronisasi kerjasama untuk mendukung arah akses ke TWA itu supaya menjadi lebih rame, maju, supaya di situ untuk ikon wisata banyak pengunjung-pengunjung yang ke taman wisata alam tadi. TWA Seblat itu menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat sebetulnya. Bagaimana kemudian kita bisa memiliki ruang kelola di sana, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan manfaat ekonomis di sana. Nah, jadi ya TWA Seblat itu harga mati bagi kami kan. Nah, tentunya kepada dalam hal ini ya Pak Menteri, kemudian Pak Gubernur, kemudian para anggota dewan yang ada di komisi yang membidangi masalah ini, dan juga Pak Bupati tentunya ya harus kembali concern lah bahwasanya ini sudah harga mati TWA ini untuk dipertahankan.